Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajirni, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Simpang Mamplam, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Saat ini, saya sudah sampai di modul 1.4a.8, yaitu koneksi antar materi budaya positif. Koneksi antar materi modul 1.4, saya diminta untuk memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3, yang kemudian diharapkan saya dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Modul 1.1 tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, kita perlu ingat kembali tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, bahwa pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sekarang, berdasarkan pedoman itu, profil pelajar Pancasila diharapkan menjadi pegangan untuk para pendidik di ruang belajar yang lebih kecil. Profil ini tidak hanya dimiliki oleh murid berprestasi secara akademik atau murid yang menonjol dalam bakat lainnya. Profil pelajar Pancasila ini diharapkan dimiliki oleh seluruh murid kita di dalam kelas. Kaitannya visi guru dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidik wajib menerapkan konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dengan memberikan teladan hidup dan kehidupan, mendampingi anak dengan rasa menyenangkan, memberikan semangat dan tumbuh, serta berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, serta memberikan dukungan dan mendorong anak dengan kepercayaan dirinya menjemput kebahagiaan hidup. Terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Dengan demikian, visi diri atau visi guru penggerak harus sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Keterkaitan visi dengan nilai dan peran guru penggerak adalah visi harus mampu mencerminkan nilai dan peran dari guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai guru penggerak memiliki nilai yaitu belajar berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Kemudian guru penggerak juga mempunyai peran menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pendamping atau coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru. Dalam penerapannya dibutuhkan totalitas guru dalam mengkolaborasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam proses pembelajaran, sehingga visi harus mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jika pendidik sudah menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam proses pembelajaran dan ingin mewujudkan visi guru penggerak, memerlukan inquiry apresiatif yang terjabarkan dalam metode Bagja. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang didukung dengan nilai dan peran guru serta diterapkan dengan visi yang dijabarkan dalam strategi Bagja akan melahirkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, termasuk hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, serta segitiga restitusi. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tidak bisa terlepas dari pembiasaan budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi. Disiplin positif
yaitu suatu proses dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas merupakan nilai positif yang diyakini oleh semua orang dan diterapkan dalam konteks kelas. Kemudian, posisi kontrol. Yang pertama, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian segitiga restitusi adalah cara memperbaiki diri untuk tujuan mewujudkan disiplin diri. Tahapannya terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sebagai seorang guru, di sekolah saya memposisikan diri sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Padahal, posisi ideal bagi guru adalah sebagai manajer. Sehingga saya perlu membiasakan diri lagi memposisikan diri sebagai manajer dalam keseharian saya di sekolah sebagai seorang guru. Perasaan saya lebih bersemangat untuk bisa memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam permasalahan yang terjadi di sekolah. Karena dengan hal tersebut, sejatinya guru tengah membentuk rasa tanggung jawab pada murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan tentunya akan muncul kesadaran intrinsik pada diri murid. Hal yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol guru yang sebelumnya lebih banyak berada di posisi teman, seharusnya memposisikan diri sebagai manajer, di mana posisi manajer merupakan posisi kontrol paling ideal dan mampu memunculkan kesadaran dalam diri murid. Sebelumnya saya lebih sering memposisikan diri sebagai teman dan pembuat rasa bersalah, di mana saya meyakini posisi kontrol tersebut sudah ideal bagi guru. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya memahami mengenai posisi kontrol manajer yang ideal bagi guru, sehingga mampu membentuk murid yang bertanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya dan menunjukkan kesadaran intrinsik dalam dirinya. Sebelumnya, ternyata saya pernah menggunakan segitiga restitusi, walaupun saya belum mengenal konsep segitiga restitusi dan langkah-langkahnya. Saya akan melakukan pendekatan kepada murid dan menciptakan rasa nyaman sehingga murid tidak takut mengakui kesalahannya. Setelah itu saya berusaha meminta murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Walaupun saat itu saya tidak utuh dalam menerapkan segitiga restitusi. Hal lainnya yang saya anggap penting yaitu kerjasama dari semua pihak warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, serta sarana dan prasarana yang juga tak kalah penting untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, dan menunjang pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.